Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Mauludina. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi. NIM saya 289215015 dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen logistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu manajemen logistik. Manajemen logistik menurut Abbas tahun 2012 adalah suatu proses kegiatan fungsional untuk mengelola material yang meliputi kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Dalam hal ini, manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan penentuan kebutuhan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa perlu yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Nah, yang kedua itu ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang dan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Saat ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam menggunakan anggaran, maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dan budget yang terbatas. Nah, selanjutnya itu ada fungsi penyimpanan dan penyaluran atau alokasi. Nah, di sini fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Dalam hal ini, manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Selanjutnya itu ada fungsi penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi ini dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya atau menggantinya dengan yang sesuai. Nah, yang terakhir ada fungsi pengendalian. Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya yaitu untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan manajemen logistik. Berdasarkan beberapa fungsi manajemen logistik yang sebelumnya sudah kita bahas bersama, tujuan manajemen logistik adalah yaitu ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tujuan umum. Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Selanjutnya itu ada tujuan khusus. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang ketiga, guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat manajemen logistik. Yang pertama itu ada persediaan. Hadirnya manajemen logistik yang baik akan mampu ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. Yang kedua itu ada transportasi. Aktivitas logistik pasti akan memerlukan alat transportasi, sehingga pihak perusahaan yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk penyaluran barang. Dan yang ketiga ada fasilitas. Nah, di sini terdapat berbagai fasilitas logistik yang diperlukan agar seluruh
aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Nah, yang keempat adalah layanan. Hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap perusahaan adalah memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya. Nah, yang kelima itu ada manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pastinya akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan bisa dipastikan tercatat secara baik dan teratur, sehingga seluruh informasi kegiatan logistik bisa ditemukan secara mudah jika nantinya dibutuhkan. Yang keenam ada inbound transportasi. Nah, di sini manfaat manajemen logistik pada inbound transaksi dilakukan untuk menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Nah, selanjutnya ada outbound transportasi. Aktivitas manajemen logistik akan menangani distribusi yang baik dari pihak perusahaan ke pihak konsumen dan mampu memastikan pengantaran barang bisa dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Setiap proses penyediaan barang pasti akan ada saja masalah yang bisa terjadi. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya itu ada informasi kepada konsumen. Biasanya setiap konsumen ada saja yang melakukan tracking pada pengiriman barang yang dipesannya. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang akan bisa dilakukan secara lebih rapi. Dan yang terakhir ada kepercayaan dari konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen yang lebih besar kepada perusahaan akan hadir jika ada pelayanan terbaik, baik itu dalam hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta pelayanan yang baik. Hal tersebut akan berujung pada timbulnya loyalitas konsumen pada suatu brand. Nah, selanjutnya itu ada komponen manajemen logistik. Yang pertama itu ada struktur lokasi fasilitas, yang kedua transportasi, yang ketiga persediaan, yang keempat ada komunikasi, dan yang kelima ada penanganan dan penanganan. Nah, di sini ada contoh studi kasus di PT Coca-Cola Amatil Indonesia Private. PT Coca-Cola Amatil merupakan salah satu produsen minuman dengan berkarbonasi yang memiliki beragam produk yang memiliki 15 distributor center dan tersebar di seluruh Jawa Timur. Dalam hal delivery ultimate, PT Coca-Cola Amatil terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan pengiriman dengan realisasi pengiriman. Pada Januari 2011, terdapat kekurangan 150 krat atau sekitar 3.600 botol dari perencanaan pengiriman pada 9 distribution center dari 15 distribution center yang dimiliki perusahaan. Selain itu ditemukan juga kelebihan 132 krat atau sekitar 3.168 botol produk pada sekitar 4 distribution center. Selanjutnya, dalam hal kesesuaian antara pengiriman dan pemesanan produk atau disebut dengan defaultly delivery in full on time actuality invoice. Performance pada minggu pertama bulan Januari tercatat sebesar 94,54% dengan 582 PO yang tidak terlaksana. Pada minggu kedua, defaultly performance perusahaan sebesar 94,55% dengan 581 PO yang tidak terlaksana. Pada minggu ketiga, terdapat 586 PO yang tidak terlaksana dengan persentase defaultly sebesar 94,08%. Dan pada minggu keempat, terdapat 448 PO yang tidak terlaksana dengan persentase defaultly sebesar 95,41%. Hal ini dimungkinkan sebagai akibat ketidaksesuaian yang terjadi pada aktivitas pada manajemen logistik, sehingga diperlukan adanya penelitian tentang bagaimana kinerja aktivitas logistik
Logistik PT Coca-Cola Amatil Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni Agustus tahun 2011. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner, sedangkan sebagai sumber data yaitu responden yang ditunjuk adalah orang-orang yang ada di Departemen Logistik, yaitu manajer WFT dan seorang full food and efficiency control pengolahan data menggunakan metode UCAE. Nah, selanjutnya hasil analisis rantai nilai pada manajemen logistik PT Coca-Cola Amatil Indonesia menunjukkan bahwa manajemen persediaan dengan bobot 0,500 sebagai keunggulan utama. Selanjutnya, aktivitas aliran informasi dan pemrosesan order dengan bobot 0,372. Aktivitas perencanaan, permintaan, dan operasi dengan bobot 0,364 dan aktivitas transportasi dengan bobot 0,277 yang merupakan kelemahan utama. Strategi perbaikan untuk meningkatkan kinerja aktivitas logistik sekaligus menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kepuasan konsumen. PT Coca-Cola Amatil Indonesia disusun dari aktivitas yang menjadi kelemahan utama, yaitu pada aktivitas transportasi, sehingga diketahui faktor pada aktivitas yang perlu diperbaiki antara lain operasional prosedur dengan mengevaluasi kembali tiap prosedur pelaksanaan pada masing-masing aktivitas yang kurang sesuai. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.